Ya, karena memang sudah cukup lama ini molor dan molor dan molor dan molor terus ya. Kita sampai bosan mendengar kata-kata ditunda dan ditunda lagi ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam. Ketemu lagi dengan channel Al-Mahya dengan saya Andika. Nah, teman-teman, di sini saya akan membacakan berita lagi dari jpnn.com yang mengangkat judul pernyataan dari Bapak Said Amir yang merupakan Ketua Forum Honorer K2 Provinsi Maluku Utara yang mengatakan seleksi P3K 2022 pasti molor, duitnya habis untuk IKN. Nah, apakah betul pernyataannya seperti itu dan apakah betul yang disampaikan oleh Bapak Said Amir ini terkait dengan molornya P3K 2022 ini karena duitnya habis untuk IKN? Teman-teman simak informasi secara lengkap dan utuh biar tidak salah paham ya. Karena teman-teman memang sejak awal rencana seleksi P3K 2022 rencana dibuka ya dari sejak Maret 2022 sampai sekarang Oktober ya 2022 selalu saja molor dan molor dan molor ya, sehingga banyak asumsi yang keluar, sehingga banyak pendapat yang keluar yang beredar yang tidak bisa dikontrol lagi ya, karena entah apa yang menyebabkan seperti ini. Tidak ada konsistensinya terkait dengan rencana pengadaan P3K ini. Sangat-sangat banyak kendala yang dipaparkan ya, sampai sekarang belum jelas ya kapan akan dibukanya. Ya. Oke, kita simak saja informasi lengkapnya, teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi terupdate seputar penerimaan CSN baik itu P3K maupun CPNS nanti di tahun 2023, silakan subscribe channel ini sekarang juga agar mendapatkan informasi terupdate. Ayo teman-teman, kita simak isi beritanya. Ketua Forum Honorer K2 Provinsi Maluku Utara Said Amir memprediksi seleksi P3K 2022 akan molor sampai 2023. Itu karena kondisi keuangan negara yang cekak, apalagi inflasi makin tinggi. Honorer K2 Teknis Administrasi itu menilai rekrutmen P3K 2022 jadi alat politik untuk meraup suara rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaannya disetting mendekati pemilu 2024. Nah, ini masih sekedar pendapat pribadi ya, belum terbukti. Nanti kita lihat apakah memang akan disetting mendekati 2024. Saya nggak percaya kalau pemerintah dibilang memprioritaskan penyelesaian honorer. Pemerintah itu punya proyek besar, ibu kota negara IKN, kata Said kepada jpnn.com hari Senin 17 Oktober. Nah, ini banyak pernyataan-pernyataan liar seperti ini karena memang jadwal yang rencananya dari dulu yang selalu dicanangkan itu selalu molor, sehingga muncul pendapat-pendapat yang seperti ini. Kita tidak bisa menyalahkan juga karena teman-teman kita ini pasti akan merasa seperti agak kecewa ya karena selalu molor dan molor ya. Kita simak lagi lanjutan beritanya. Dia juga meragukan janji Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas untuk menyelesaikan masalah honorer ya. Sekuat apa Menpan RB Azwar Anas menyelesaikan honorer kedua se-Indonesia sedangkan waktu tersisa 2 tahun masuk tahun politik 2024 dan masa jabatan Presiden Jokowi berakhir. Apakah ini ada penyelesaian atau meninggalkan beban kepada presiden baru? Kritiknya ya. Dia mengungkapkan uang negara lebih banyak bocor ke proyek IKN dan lainnya, ditambah lagi inflasi sehingga keuangan negara terseok-seok. Kondisi tersebut menyebabkan pengadaan P3K 2022 sulit dilaksanakan. Jangan heran, kata Said, berbagai macam cara dilakukan pemerintah agar jadwalnya molor. Wah, ini semacam kayak dalam tanda kutip tuduhan ya, yang mengatakan berbagai macam cara dilakukan pemerintah agar jadwalnya molor. Ini saya rasa sebagai bentuk ekspresi kekecewaan Bapak Said saja ini ya. Semoga tidak ada terjadi apa-apa di belakang ya. Buat apa itu pendataan non-ASN dilakukan jelang seleksi P3K 2022? Pasti tujuannya
agar ada alasan pemerintah untuk memundurkan waktu seleksi, ucapannya. Begitu juga dengan pembentukan pansus gabungan. Ya, Said curiga masih terkait dengan upaya mengulur waktu agar dilaksanakan di tahun politik. Dia masih ingat kondisi honorer kedua pada 2018-2019. Pemerintah merekrut CPNS 2019 dan P3K 2019. Lucunya seleksi P3K 2019 belum ada regulasi pendukung. Ya. Akibatnya, setelah dinyatakan lulus P3K 2019, honorer kedua masih harus menunggu 2 tahun untuk diangkat. Regulasi berupa Perpres nomor 38 tahun 2020 serta Perpres nomor 98 tahun 2020 diterbitkan setahun lebih setelah 51.000 honorer kedua. Sorry, ini tadi. Ini ya, setahun lebih setelah 51.000 honorer kedua dinyatakan lulus P3K. Lalu pada 2021 mereka diangkat menjadi P3K. P3K 2022 akan sama nasibnya kayak 2019. Malah situasinya lebih parah. Apalagi masalah gaji P3K dibebankan kepada Pemda, tuturnya. Di lapangan, tambah Said, Pemda teriak-teriak dana kosong. Dia menduga proyek seleksi P3K ini akan dilaksanakan di tahun politik 2023-2024. Di situ pemerintah akan berbaik hati kepada rakyat untuk mendapatkan dukungan. Ya, teman-teman, ini bentuk kekecewaan ya yang mungkin dirasakan oleh teman-teman kita honorer ya. Salah satunya diwakili oleh Bapak Said Amir ini. Tentu ini masih pendapat pribadi, belum bisa kita buktikan, tetapi terserah, itu adalah pendapat pribadi beliau ya. Kita doakan saja semoga penyelenggara P3K ini betul-betul melaksanakan tugasnya dengan baik ya, karena memang sudah cukup lama ini molor dan molor dan molor dan molor terus ya. Kita sampai bosan mendengar kata-kata ditunda dan ditunda lagi ya. Oke, kita bersabar saja, semoga ada informasi terupdate. Setiap ada informasi terupdate akan saya bagikan di channel ini. Silahkan subscribe sekarang juga agar bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.